Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Hamdani. Saya dari kelas B dengan NPM 2017051078. Di sini saya akan menjelaskan tentang linked list, stack, and queue. Sebelumnya saya ini membuat video ini ditujukan karena mengerjakan tugas dari Bapak Febi Eka Febriansyah untuk mata kuliah struktur data dan algoritma. Untuk yang pertama, ini adalah linked list. Apa sih linked list itu? Linked list adalah salah satu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data atau yang disebut dengan node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis, dan terbatas. Linked list ini sering disebut juga sebagai senarai berantai. Untuk linked list saling berhubungan dibantu dengan variabel pointer. Masing-masing data dalam linked list itu disebut dengan node tadi, atau bahasa Indonesianya simpul, yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa struct yang terdiri dari beberapa field. Untuk selanjutnya, linked list itu ada beberapa jenis. Untuk yang pertama itu single linked list non circular. Apa itu? Yaitu kayak bentuknya itu ya seperti ini. Dia mengalir satu arah gitu. Ini adalah satu node, node kedua, node ketiga, dan tailnya atau yang paling terakhir itu adalah nol. Nah, ini seperti ini bentukan dari linked list tersebut. Nah, untuk yang kedua itu adalah single linked list circular, yaitu headnya itu merupakan tailnya daripada cabang tersebut, yaitu jadi A itu menuju ke B menuju ke C, dan C itu kembali lagi menuju ke A. Untuk selanjutnya itu adalah double linked list non circular. Yang terakhir ada double linked list circular tipe. Untuk selanjutnya itu adalah operasi linked list. Itu ada beberapa jenis. Untuk yang pertama itu ada penambahan data di depan. Untuk penambahan node baru di depan itu saat pertama kali, jika datanya masih kosong, maka data itu dilakukan dengan cara node head ditunjukkan untuk node baru. Pada prinsipnya adalah mengaitkan node yang dibuat dengan head. Jadi node baru itu ntar dihubungkan dengan headnya. Kemudian head itu akan dipindahkan kepada data baru tersebut, sehingga head itu akan tetap selalu menjadi yang terdepan. Untuk operasi yang kedua yaitu penambahan data di belakang. Untuk data di belakang ini saat pertama kali langsung ditunjuk aja kayak ya udah, ini adalah headnya gitu. Untuk di belakang ini lebih sulit karena kita membutuhkan pointer bantu ya untuk mengetahui node terbelakangnya. Setelah itu kita kaitkan dengan node barunya. Untuk mengetahui data terbelakang diperlukan untuk perulangannya. Nah, selanjutnya itu adalah hapus depan. Untuk hapus depan sendiri, ini ilustrasinya seperti ada pada gambar ini. Jadi menghapus data yang pertama ditunjuk oleh head pada linked list. Penghapusan node tidak boleh dilakukan dalam keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer, maka harus dilakukan penggunaan suatu pointer lain yang digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus. Misalnya pada pointer hapus, barulah kemudian menghapus pointer hapus dengan menggunakan pointer perintah delete. Sebelum data terdepannya dihapus, head harus ditunjukkan kepada node sesudahnya supaya nggak hilang gitu headnya, sehingga data head lama itu akan menjadi data head yang baru, atau yang B ini jadi head gitu. Jika head masih 0, maka berarti datanya menjadi kosong gitu. Selanjutnya adalah hapus belakang. Hapus belakang ini kita membutuhkan pointer bantu dan pointer hapus. Pointer hapus digunakan untuk menunjukkan node yang akan dihapus, dan pointer bantu itu akan ditunjukkan node sebelum node yang akan dihapus. Jadi node yang sebelum terakhir. Nah, lalu pointer bantu itu akan ditunjukkan untuk menunjuk ke nilai 0. Pointer bantu akan selalu bergerak sampai sebelum node yang akan dihapus. Jadi dia akan melakukan perulangan hingga pointer tersebut menemukan sebelum nilai 0 gitu. Sekian untuk yang linked list. Selanjutnya yaitu untuk yang stack. Apa sih stack itu? Stack itu atau tumpukan dalam bahasa Indonesia
yaitu menaruh data tersebut dalam data-data lain yang sudah ditata sebelumnya. Jadi metode peletakan data di atas itu disebut dengan stack. Jadi dalam pemrograman stack itu tumpukan elemen yang dapat ditambahkan dan dihapus dari satu ujung yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah elemen di atas adalah elemen yang lain. Stack ini melakukan prinsip LIFO ya, last in first out, yang berarti bahwa elemen yang terakhir masuk akan pertama kali keluar. Untuk operasi-operasi sendiri pada stack sendiri yaitu ada beberapa. Untuk yang pertama itu ada push, yakni operasi memasukkan elemen ke dalam stack. Jika stack direpresentasikan menggunakan array, maka stack tersebut akan dicek terlebih dahulu apakah stack itu kosong atau belum, penuh atau belum. Untuk pop sendiri yaitu operasi untuk mengambil atau menghapus elemen paling puncak dari stack, karena tadi menggunakan prinsip last in first out tadi. Nah, setiap kali operasi pop ini dilakukan, maka top itu akan berkurang satu. Operasi pop dapat dilakukan jika stack tidak kosong, maka jika kosong maka pop tidak dapat dilakukan. Untuk yang ketiga itu adalah fungsi clear untuk mengosongkan stack, yaitu dengan cara menjadikan variabel top itu sama dengan -1. Untuk yang kedua itu adalah is full. Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah stack tersebut penuh atau tidak. Untuk yang kelima, yang terakhir adalah operasi untuk mengecek apakah stack itu kosong atau tidak. Untuk operasi stack sendiri seperti ini contohnya. Untuk push, nah ini kan kita pertama kali kita push 3, yaitu berarti kita memasukkan data 3. Yang selanjutnya itu adalah push 7. Push 7 ini kita memasukkan angka 7 gitu. Lalu angka 7 tersebut akan naik ke atas gitu. Jadi seperti tumpukan. Lalu selanjutnya itu adalah pop. Nah, pop itu berarti kita mengeluarkan data yang paling atas itu. Nah, di sini berarti hilang kan. Jadi sini. Dan seterusnya 11 di pop, lalu 11-nya hilang, lalu di push 21, lalu di push lagi 1, berarti tumpukan yang terakhir adalah seperti ini. Untuk representasi stack ini ada dua cara ya. Untuk yang pertama itu ada menggunakan array, yang kedua itu adalah menggunakan linked list. Untuk perbedaannya, jika menggunakan array itu memori yang digunakan tidak dinamis. Apabila ada penambahan data perlu dilakukan inisialisasi baru. Untuk yang linked list, penggunaan memori dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, selanjutnya untuk yang queue. Apa sih queue itu? Queue atau antrian merupakan kumpulan energi elemen dengan penyisipan dan penghapusan elemen dilakukan sisi gerbang yang berbeda. Jadi gerbang belakang dan penghapusan dilakukan gerbang depan. Hal ini menunjukkan queue mempunyai dua gerbang, yaitu gerbang depan dan gerbang belakang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa queue memiliki prinsip FIFO atau first in first out, yaitu elemen yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar juga. Untuk lebih jelas ada ini untuk elemen yang dimasukkan akan masuk ke data A ini tersebut. Jadi misalkan kita punya 5 array 5 memori ya. Untuk data yang pertama kita akan masukkan ke dalam A ini, lalu B, C, D, E. Nah, untuk pengeluarannya sendiri atau yang kalau di stack itu adalah pop, untuk di sini adalah DQ. Nah, ini maka yang akan pertama kali hilang adalah yang data di A ini. Untuk operasi sendiri yaitu adalah Q and operasi pada Q ya. Untuk yang pertama itu adalah NQ. Operasi ini menyisipkan ke dalam Q elemen dalam disipkan selama Q tidak penuh. Setiap penyisipan elemen dilakukan, maka penunjuk belakang akan bertambah 1. Penunjuk tidak boleh bergerak naik ataupun turun. Untuk DQ yang kedua itu adalah menghapus elemen dari Q. Elemen dalam satu Q dapat dihapus selama Q tidak dalam keadaan kosong. Setiap penghapusan elemen dilakukan, maka elemen berikutnya harus bergeser satu posisi ke depan, kemudian penunjuk belakang akan berkurang 1. Penunjuk depan tidak boleh bergerak naik ataupun turun. Untuk yang kedua adalah operasi clear untuk mengosongkan Q. Untuk yang kedua yaitu untuk mengecek bersifat boolean is full, yaitu mengecek apakah
queue tersebut penuh atau tidak. Yang selanjutnya adalah is empty, yaitu mengecek apakah queue tersebut kosong atau tidak. Untuk representasi queue sendiri itu ada dua ya, sama kayak stack. Dia bisa menggunakan array, lalu bisa menggunakan linked list. Untuk secara array, memori yang digunakannya seperti tadi, tidak dinamis. Lalu penambahan data menggunakan inisialisasi baru. Jika menggunakan linked list, alokasi memorinya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.